Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn dengan NIM 186500057. Di sini saya akan menjelaskan materi rekayasa perangkat lunak dengan model Rapid Application Development atau RAD. Langsung saja pada materinya. Rapid Application Development atau RAD adalah strategi siklus hidup yang ditunjukkan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. RAD merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem atau aplikasi. Dapat dilihat bahwa pengembangan aplikasi dengan menggunakan metode RAD ini dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Tahapan RAD yang perlu dilakukan yaitu menentukan kebutuhan proyek atau project recruitment, membuat prototype, rapid construction, dan feedback, terakhir implementasi dan finalisasi produk. Penjelasannya yaitu recruitment planning. Dalam tahapan ini diketahui apa saja yang menjadi kebutuhan sistem, yaitu dengan mengidentifikasikan kebutuhan informasi dan masalah yang dihadapi untuk menentukan tujuan, batasan-batasan sistem, kendala, dan juga alternatif pemecahan masalah. Desain workshop yaitu mengidentifikasi solusi alternatif dan memilih solusi yang terbaik. Kemudian membuat desain proses bisnis dan desain pemrograman untuk data-data yang telah didapatkan dan dimodelkan dalam arsitektur sistem informasi. Ketiga, implementation. Setelah desain workshop dilakukan, selanjutnya sistem implementasikan atau coding ke dalam bentuk yang dimengerti oleh mesin yang diwujudkan dalam bentuk program atau unit program. Lanjut, kelebihan dan kekurangan Rapid Application Development. Kelebihannya yaitu membeli sistem yang baru memungkinkan untuk lebih menghemat biaya ketimbang mengembangkan sendiri. Kedua, proses pengiriman menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan proses pembuatan lebih banyak menggunakan potongan-potongan skrip. Ketiga, mudah untuk diamati karena menggunakan model prototype, sehingga user lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan. Lebih fleksibel karena pengembangan dapat melakukan proses desain ulang pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, bisa mengurangi penulisan kode yang kompleks karena menggunakan wizard. Terus, kelibatan user semakin meningkat karena merupakan bagian dari tim secara keseluruhan. Mampu meminimalkan kesalahan-kesalahan dengan menggunakan alat-alat bantuan atau test tools. Selanjutnya, mempercepat waktu pengembangan sistem secara keseluruhan karena cenderung mengabaikan kualitas. Dan selanjutnya, tampilan yang lebih standar dan nyaman dengan bantuan software-software pendukung. Lanjut, kelemahan dari RAD yaitu dengan melakukan pembelian belum tentu bisa menghemat biaya dibandingkan dengan mengembangkan sendiri. Membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan-peralatan penunjang seperti misalnya software dan hardware. Kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses. Keempat, kurang efisien karena apabila melakukan pengkodean dengan menggunakan tangan bisa lebih efisien. Kelima, ketelitian menjadi berkurang karena tidak menggunakan metode yang formal dalam melakukan pengkodean. Dan keenam, lebih banyak terjadi kesalahan apabila hanya mengutamakan kecepatan dibandingkan dengan biaya dan kualitas. Selanjutnya, fasilitas-fasilitas banyak yang dikurangi karena terbatasnya waktu yang tersedia. Sistem sulit diaplikasikan di tempat lain, dan fasilitas yang tidak perlu terkadang harus disertakan karena menggunakan komponen yang sudah jadi, sehingga hal ini membuat biaya semakin meningkat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.